Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lunar Afifah, NPM 1811060388 dari Pendidikan Biologi E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul tentang pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa biologi pada materi sistem indera pada manusia. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada penegasan judul. Judul skripsi ini tentang pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa biologi pada materi sistem indera manusia. Agar tidak menyimpulkan substansinya, maka penulis mengidentifikasikan dengan beberapa istilah atau pengertian yang terkandung di dalam judul tersebut. Yang pertama ada pengertian pengetahuan, pengertian model pembelajaran discovery learning, pengertian kemampuan berpikir kritis, dan pengertian materi sistem indera pada manusia. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pendidikan menjadi salah satu faktor terbangunnya peradaban suatu bangsa yang maju. Maka akan terbentuknya masyarakat yang berkualitas dalam berpikir dan membimbingkan insan-insan yang mampu berkonfirmasi dengan perkembangan zaman, sehingga bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Nah, salah satu model pembelajaran yang membuat peserta didik berperan lebih aktif pada saat proses pembelajaran dan memfasilitas proses berpikir kritis peserta didik adalah model pembelajaran discovery learning. Model discovery learning merupakan komponen dari suatu bagian praktek pengajar, yaitu suatu jenis pengajar yang meliputi metode-metode yang dirancang untuk meningkatkan rentangan ke aktivitas siswa yang lebih besar, berorientasi pada proses, mengarahkan pada diri sendiri, mencari informasi sendiri, dan refleksi yang sering mampu sebagai kegiatan belajar. Identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu menuntut siswa untuk memiliki keterampilan agar sukses menjalankan kehidupan, menggunakan model pembelajaran yang kurang optimal dalam mengembangkan pola berpikir kritis peserta didik. Batasan masalah yang ditetapkan oleh penelitian sebagai berikut, yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model discovery learning. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sistem indera. Aspek dalam kemampuan berpikir kritis peserta didik yang akan diteliti adalah aspek kemampuan berpikir kritis. Subjek penelitian ini adalah pada siswa. Dan selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, ada batasan masalah. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adanya penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi peserta didik, model discovery learning diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik. Bagi pendidik, memberikan pengalaman langsung kepada pendidik mengenai penerapan model pembelajaran discovery learning, serta memberikan contoh terhadap pendidik dalam menerapkan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Dan bagi peneliti, diharapkan dapat menambahkan pengetahuan, memperluas wawasan dari pelajaran biologi dengan menggunakan pembelajaran discovery learning. Kajian peneliti terdahulu yang relevan yaitu yang pertama, peneliti yang dilakukan oleh Janggan, Asmoro, Adi, Puranto tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran discovery learning
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup mendapatkan hasil bahwa penggunaan model discovery learning berpengaruh terhadap peningkatan KBM siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup dengan kriteria sedang. KBK siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup yang menggunakan model discovery learning lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode diskusi. Dan yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Amaniyah dalam skripsinya tentang pengaruh model pembelajaran sains teknologi masyarakat terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep Archaeobakteri dan Eobacteria. Memperoleh hasil bahwa penggunaan model pembelajaran sains teknologi masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis pada konsep Archaeobacteria dan Eobacteria. Selanjutnya ada sistematis penulisan. Bab 1 yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang mengenai penegasan judul yang menjelaskan tentang pendidik menjadi salah satu faktor terbangunnya suatu bangsa yang maju serta menjelaskan 4 pilar pendidikan. Kemudian ada latar belakang masalah yang beruraian tentang masalah yang menjadi dasar dilakukan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, identifikasi masalah yang berisi mengenai poin-poin yang diduga sebagai masalah yang terdapat di latar belakang. Rumusan masalah yang berisi tentang pernyataan-pernyataan tentang masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Dan tujuan masalah yaitu berisi maksud ataupun tujuan yang akan dilakukan penelitian yang berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, manfaat penelitian yaitu bagi peserta pendidik dan peneliti membangun pengetahuan dan pengalaman. Dilanjut ke bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yaitu ada teori yang digunakan pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menemukan perangkat-perangkat pembelajaran yang tertera di dalam buku, file, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, model pembelajaran ini sebagaimana upaya peningkatan kualitas belajar mengajar dirasa sangat efektif karena peserta didik dituntut agar berperan aktif dalam pembelajaran dan diharapkan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengasah kekompakan serta kerjasama dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran itu memiliki prosedur yang sistematis, ditetapkan hasil belajar yang khusus, penetapan lingkungan secara khusus, uraian kebersihan, interaksi dengan lingkungan. Nah, memiliki prosedur yang sistematik yaitu sebuah model mengajar merupakan prosedur yang sistematik untuk memperbaiki perlu siswa yang didasarkan oleh asumsi-asumsi tersebut. Nah, kalau ditetapkan hasil belajar secara khusus, setiap model mengajarkan menetapkan tujuan-tujuan khusus. Manfaat model pembelajaran bagi guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran serta langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu, tujuan yang akan dituju, dan yang akan dicapai. Bisa dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bagi siswa kesempatan yang luas agar berperan aktif dalam pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, mendorong semangat belajar dan ikut serta keterkaitan pembelajaran penuh. Pengertian discovery learning. Discovery learning adalah proses pembelajaran yang membuat peserta didik aktif di dalam penemuan atau menemukan sendiri dengan melakukan pengamatan, menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi masalah sehingga dapat dibuat kesimpulan. Tujuan model pembelajaran discovery learning.
tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yaitu dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan. Melalui pembelajaran dengan penemuan, peserta didik belajar menemukan pola dalam situasi konteks maupun abstrak. Macam-macam discovery learning. Weimer dalam Paul mendefinisikan ada 6 tipe discovery learning, yaitu discovery learning, discovery teaching, discovery learning, semi-inductive discovery learning, discovery learning murni, dan guided discovery. Tahapan model discovery learning menurut Trowbridge dan Beibe, proses discovery learning yaitu mengamati, menggolongkan, memprediksi, mengukur, menguraikan atau menjelaskan, dan menyimpulkan. Keunggulan belajar dengan discovery learning yaitu mengembangkan potensi intelektual, mengembangkan potensi interistik, belajar menemukan sesuatu, ingatan lebih tahan lama. Discovery learning juga menimbulkan keinginan siswa dan motivasi siswa untuk terus berusaha menemukan sesuatu sampai ketemu. Dan selanjutnya melatih keterampilan memecahkan persoalan sendiri dan melatih siswa untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data sendiri. Kemampuan berpikir kritis adalah suatu karakter pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah yang bertujuan untuk menemukan pemahaman atau pengetahuan yang kita hendaki. Berpikir merupakan suatu proses yang alamiah, terencana dalam sistematik yang menghasilkan suatu perubahan terdapat pada objek yang mempengaruhinya. Hasil ini dapat berupa ide, gagasan, penemuan, pemecahan masalah, keputusan yang selanjutnya dapat diwujudkan baik berupa tindakan yang dituju praktik atau keilmuan tertentu. Identifikasi kemampuan berpikir kritis. Menurut Ellis, memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Ada hubungan model discovery learning dengan kemampuan berpikir kritis. Model discovery learning membuat siswa berperan aktif dalam proses belajar dan menjawab persoalan dan pertanyaan, mencari konsep dasar dengan memecahkan persoalan. Pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah suatu pemikiran yang logis dengan bersifat ilmiah yang dapat mengarahkan jalan pemikiran peneliti mengenai masalah yang dihadapi untuk dipecahkan masalah tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai terdapat pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Airnaningan yang beralamat di Jalan Raya Airnaningan, Pekon Air Kubang, Kelurahan Air Kubang, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober 2021 di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pertama metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas, variabel X, dan satu variabel terikat, yaitu variabel Y. Sebagai variabel bebas adalah model discovery learning, dan sebagai variabel terikat adalah kemampuan berpikir kritis. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Populasi yang wilayahnya generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA
Negeri 1 Enaningan. Selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian atau waktu populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik penerapan sampel dengan pembimbing tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 12 MIPA 2 sebagai kontrol dan kelas 12 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik tes dan non-tes. Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intergenerasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jenis tes yang digunakan yaitu soal-soal dalam bentuk esai atau uraian. Data tes diperoleh dari hasil tes awal yaitu pretest dan tes akhir yaitu posttest. Posttest diberikan kepada kelas sampling penelitian untuk mengukur kemampuan awal siswa belum diberi perlakuan. Dan posttest juga diberikan kepada kedua kelas tersebut, namun posttest ini diberikan untuk mengukur definisi operasional variabel. Menurut Sugiono 2013, definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang digunakan yaitu tes kemampuan berpikir kritis, lembar kerja siswa, LKS, lembar observasi. Uji validasi dan reliabilitas data, yaitu yang pertama uji validasi instrumen, uji validitas instrumen, dan uji daya pembeda. Yang terakhir ada uji prasyarat analisis, yaitu ada uji normalitas, dan yang terakhir uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.